Selamat bertemu kembali dengan Jago Catur Channel yang kali ini akan membahas pembukaan, dan juga di sini kita akan lihat pembukaan London System. Ini partai atau pertandingan. Ini London System ya. Ini pertandingan antara juara dunia saat ini Magnus Carlsen melawan Wojtaszek dalam kejuaraan bergu Eropa 2015. Kita perhatikan ini Carlsen gajah F4 ya. Ini kita kenal lagi tren juga sekarang, London System. Dijawab oleh Wojtaszek dengan D5. Kita tahu Wojtaszek ini adalah pemain yang sangat ahli teori ya, juga merupakan sekonden mantan juara dunia Anan. D5 dan dijawab oleh putih dengan E3. Langkah hitam membuka front di sayap menteri dengan formasi yang ideal dan sangat kokoh. Carlsen menjawab dengan C3. Kuda C6 dan kuda D2. Maka D4-nya dimakan lagi oleh putih dengan E3. Pengembangan gajahnya dari hitam dengan gajah F5, dan putih di sini menjawab dengan mengancam B7 melalui menteri B3. Kita lihat di sini hitam cukup atraktif pengembangan buah-buahnya, sementara belum ada yang pasif. Dijawab oleh putih dengan kuda F3, E6, mengembangkan gajah F8-nya, dan langkah yang tepat di sini kuda H4. Ingin cepat menukar gajah di petak putih. Gajah E4, langsung pertukaran. Ini permainan, kita perhatikan permainan posisional ya, yang tingkat tinggi. Kembali lagi kuda ke petak yang ideal. Gajah D6, masih pertukaran buah, dan dijawab oleh putih dengan pengembangan gajahnya ke D3. Hitam menjawab menteri C7, dan putih menjaga rokade hitam dengan langkah menteri C2. Akhirnya hitam melaksanakan rokade panjang, dan putih juga rokade pendek. Kita lihat di sini. H6 jawaban hitam, dan putih mulai memajukan bidak-bidaknya di sayap putri untuk menyerang raja hitam. Membuka front di jalur C untuk benteng. Nah, ini ada langkah posisional yang sangat bagus ya, benteng E1
ini rencana yang tepat, karena dalam bangunan demikian ini petak E5 menjadi pertaruhan untuk dijaga. Benteng C8 dengan rencana udah B4 ya rencananya. Kita perhatikan langkah-langkah juara dunia menghindar dengan menempatkan buah-buah pada petak yang tepat, dan hitam mulai persiapan untuk rencana pendobrakan di petak E5 yang memang kan itu adalah petak yang pertempuran kedua belah pihak. Benteng C1 kita perhatikan di sini, ini juga ini terlebih dahulu ya, ini benteng D7 cukup bagus. Di sini kita perhatikan langkah posisional dari putih yang sangat dalam dengan gajah F1. Jadi kita tahu itu maksudnya petak D3 ini nanti kedepannya akan ditempati oleh manuver kuda. Benteng D8 dengan rencana ke depan setelah ada pertukaran di E5, nanti bidak D5-nya sudah dijaga oleh benteng D8. Kita perhatikan di sini. Benteng E2 langkah posisional yang sangat bagus sekali. Jadi lanjutan dari gajah F1 tadi, nanti ada rencana kuda bermanuver ke D3 melalui petak E1 untuk membantu penyerangan terhadap Raja Hitam. Kuda E4 udah mulai menyerang hitam, dilanjutkan dengan B4, dan di sini hitam ada rencana pertukaran dengan rencana membuka jalur hanya, tapi dengan pemahaman posisional yang tingkat tinggi. Juara dunia Magnus Carlsen tidak menerima pertukaran, tapi tetap melanjutkan rencananya dengan kuda E1. Nanti bisa bermanuver ke sini ya. Itu tadi dari langkah gajah F1 tadi kita perhatikan sangat jauh sekali, langkah-langkah yang sangat dalam, langsung dibongkar oleh hitam. Sebelum ini ya, ini pembongkaran ini benar, ini diancam terlebih dahulu sehingga kuda beralih ke pinggir papan dan baru dimakan oleh putih. Di sini kita perhatikan sudah mulai ada pertukaran-pertukaran. Nah, kita perhatikan lagi di sini. Ini sebetulnya ini bagus ya. Ini cukup bagus. Jadi jangan langsung dimakan. Kalau ini jaga,
ini bisa ke sini. Di dalam analisa ini bangunannya jadi kurang jelas ya. Jadi masing-masing pihak mempunyai rencana masing-masing. Kalau dimakan, F3 bisa dijawab oleh hitam dengan kuda E6. Ini pun kedua belah pihak masih mempunyai peluang yang sama. Dalam lanjutan partainya, hitam tidak melanjutkan dengan kuda C4, tetapi langsung makan E5. Di sini ada langkah yang cukup penting dari putih, mengingat benteng D8 masih dalam ikatan Menteri D1. Putih menjawab dengan C4. Masih ikatan ya, benteng D8. Dijawab oleh hitam dengan kuda ke E6. Ancam ini analisa kalau Menteri E4, putih bisa menjawab dengan dorongan bidak ke C5. Seandainya Menteri F4, ini kalau dorong C5, ada trik dari putih dengan kuda mengancam benteng dan C5. Ini nggak bisa dimakan ya, ketinggalan bentengnya. Dalam bangunannya berlanjut demikian pertarungan. Kalau C5 tadi kuda B3, lanjutan partainya makan D5, makan lagi, makan, teks. Ini udah memasuki babak akhir ya. Ini di sini ada langkah yang posisional yang sangat baik kembali dari putih, pemahaman yang sangat baik mengenai posisional dijawab oleh putih dengan G3 dengan maksud memberikan ruang atau ruang napas dari raja sambil menguasai petak F4. Mencoba beradu menteri untuk mengurangi tekanan, tapi memang tidak harus diadu karena sudah dalam posisi unggul. Putih menempatkan menteri pada jalur 7 ya, baris ke-7 sambil mengancam F7. Nah, ini analisa kalau dijaga ke sini, ini bisa ke sana ya, cek dulu. Tutup. Nah, ini bisa masih enak putih. Pertarungan berlanjut dengan Menteri F8.
ancam lagi F7-nya, dan sama-sama mengancam. Kita lihat kembali di sini langkah yang sangat bagus, langkah posisional dari putih dengan menempatkan menteri di tengah papan, masih dalam ancaman F7, dan ada kemungkinan seandainya ini masih tetap berlanjut, Menteri C5. Menghindari kemungkinan cek di D7, kita menjalankan Raja C7 dan putih tetap memakan F7. Makan kembali A4-nya, dan di sini putih menjalankan cek ke E5, Raja B6 dijawab oleh putih dengan kuda D6, masih dijawab oleh hitam dengan kuda C5, dan langkah terakhir dari putih kuda E8 yang membuat hitam tak berdaya alias menyerah. Ini ancamannya sangat mematikan ya. Sekarang kalau dijaga C7-nya juga nggak bisa, ini ke sini. Ini begini hitam nyerah. Jadi itu dulu materi yang dapat Jago Catur Channel sampaikan. Silakan diulang-ulang kembali. Semoga bermanfaat. Terima kasih.